yang saya terima dari NPRS ialah bangun bangsa, nation building, dari kemerosotan zaman kolonial untuk dijadikan satu bangsa yang berjiwa, yang dapat dan mampu menghadapi semua tantangan. Perkenalkan, nama saya Esther Sihaan yang sedang menempuh pendidikan di Universitas Esa Unggul Citra Raya dengan nomor DIP 201901011570. Tema yang saya ambil pada saat ini yaitu musyawarah mufakat. Dalam setiap majelis atau perjamuan besar, pasti ada persoalan bersama yang dibahas. Dan nantinya akan menjadi sebuah ketetapan bersama. Persoalan bersama itu antara lain membahas program kerja, juga pemilihan pengurus baru. Rembuk desa, ini kalau di kampung, kongres, muktamar, atau munas. Kalau di partai, esensinya sama, yaitu bagaimana cara dan proses pengambilan keputusan ditempuh. Jika tidak mengagendakan pergantian pengurus, biasanya rapat dipimpin langsung oleh kepala desa, ketua RT, ketua RW, atau ketua umum partai. Sebelum saya melakukan wawancara terlebih dahulu, ada baiknya kita melakukan protokol kesehatan dengan cara rutin memakai hand sanitizer untuk mengurangi penderitaan COVID-19 yang terjadi di dunia ini. Silakan Pak Andi. Mari kita mulai. Di sini saya bersama dengan rekan kerja saya, Andi Nurdiana. Beliau di divisi purchasing. Saya ingin menanyakan kepada beliau, bagaimana sih menurut Pak Andi ini, di divisi purchasing Pak Andi ini musyawarah mufakat yang baik itu seperti apa dalam divisinya Bapak? Silakan dijelaskan. Oke. Musyawarah mufakat dalam bagian purchasing itu sangat perlu ya. Soalnya dalam musyawarah mufakat purchasing itu kita harus mengetahui tentang pengadaan barang, kita harus mengetahui juga stok barang yang ada di gudang. Kita harus musyawarah dulu. Kita harus menanyakan kualitas, terus tipe-tipenya, terus ada ininya juga semuanya kita harus bermusyawarah dalam mengetahui barang yang harus dipakai. Itu untuk keperluan operasional juga perlu juga ya gitu kan. Kalau tidak ada musyawarah gitu kita tidak tahu kegunaan barang ini untuk apa, terus banyaknya barang ini gimana, terus kualitas barang ini gimana gitu. Terus kita juga harus survei tentang harganya. Kita bermusyawarah dengan si penjual, musyawarah tentang harga, tentang kualitas barang untuk bisa mendapatkan barang yang jelas itu kualitas dan harga yang harga terjangkau dan kualitas juga bagus gitu. Itu sih divisi saya. Musyawarah mufakat itu perlu agar kita menentukan mana yang bagus dan mana yang kurang bagus dan mana yang jelek, seperti gitu. Terima kasih atas penjelasannya kepada Pak Andi. Terima kasih banyak. Sekarang yang saya mau tanyakan, permasalahan yang Bapak alami di divisi purchasing itu seperti apa? Dan solusi yang terbaiknya itu untuk semuanya kebersamaan seperti apa? Tolong dijelaskan. Permasalahan di purchasing itu pastinya ada dari miskomunikasi ya, karena tidak adanya musyawarah mufakat itu. Jadi kadang adanya pembelian yang salah, misalnya salah barang gitu, salah tipe, ya itu jadi hal yang miskomunikasi ya. Justru dengan adanya musyawarah dan kita ada kesepakatan itu untuk meminimalisir dan kita mengetahui untuk barang apa yang kita butuhkan kayak gitu, barang apa yang kita butuhkan, terus mereka merequest kepada saya begitu ya. Solusinya semuanya itu harus dengan musyawarah. Justru musyawarah itu perlu. Paling kalau misalnya ada salah barang ya
mau gak mau saya harus menukar barang itu, ya kita paling bisa menghandle atau memberikan penjelasan kepada si penjualnya kalau barang ini kita saat pembelian seperti itu. Ya justru dengan adanya musyawarah lalu ada kesepakatan itu yang perlu di divisi ini agar tidak adanya kesalahan pembelian barang kayak gitu. Itu yang paling perlu. Terus stok di gudang harus benar-benar itu stoknya tidak ada atau stoknya sedikit, kita perlu melihat juga seperti itu. Jangan sampai kita membeli barang tetapi stok kita stok banyak di gudang seperti itu. Jadi perlunya kita saya sebagai purchasing berkomunikasi dengan bagian gudang juga untuk menanyakan stok barang yang apa yang banyak dipakai, terus yang jarang dipakai gitu. Perlu itu. Ya, seperti itulah. Apakah ada tambahan lagi? Ya, untuk tambahannya paling kita selalu ada musyawarah mufakat dalam setiap hal, setiap pekerjaan, baik itu purchasing, baik itu divisi lain gitu, itu perlu. Hanya agar tidak adanya miskomunikasi dan tidak ada kesepakatan sendiri seperti itu. Mufakat itu perlu bagi semua, apalagi di Indonesia ini musyawarah mufakat itu suatu hal yang gimana ya, suatu kewajiban gitu ya, adanya kerjasama, adanya musyawarah yang harus ditentukan apa yang harus, jangan sampai ada satu orang pemikiran tetapi orang-orang yang lain mereka tidak tahu seperti itu. Terima kasih Pak Andi atas penjelasannya. Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya. Iya, sama-sama. Tetap patuhi protokol kesehatan ya Pak ya. Terima kasih. Untuk yang kedua kalinya wawancara saya dengan rekan kerja saya, ada baiknya kita tetap melakukan protokol kesehatan dengan cara memakai masker dan menggunakan hand sanitizer untuk mengurangi penderitaan COVID yang terjadi di dunia ini. Silakan Pak Ilham. Pak Ilham, mohon maaf saya mengganggu waktunya. Apakah boleh saya bertanya sesuatu? Boleh, silakan Pak. Yang saya ingin tanyakan adalah, menurut pendapat Pak Ilham nih, sebagai staf HRD, musyawarah mufakat yang baik agar karyawan mengerti suatu kebijakan yang baru bagi karyawan itu di perusahaan Anda, perusahaan Bapak itu seperti apa? Nah, di sini saya akan menjelaskan arti musyawarah mufakat dulu. Arti musyawarah mufakat itu kan pembahasan atau diskusi yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, di sini saya sebagai staf HRD harus berada di tengah-tengah antara karyawan dengan atasan saya. Biasanya saya menyampaikan itu dengan cara pendekatan secara persuasif. Nah, tetapi tak jarang juga saya menceritakan kondisi dan situasi perusahaan. Apakah perusahaan itu sedang berada di bawah atau di atas. Namanya juga kehidupan kan, kadang berada di atas, kadang berada di bawah. Cara ini menurut saya cara yang efektif karena karyawan tahu kondisi dan situasi perusahaan ini. Menurut saya seperti itu. Apakah ada yang mau ditambahkan? Sudah cukup sih. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak atas waktunya dan wawancara ini. Terima kasih banyak Pak. Kesimpulan yang saya ambil, musyawarah mufakat yaitu suatu cara bagaimana kita mengambil suatu keputusan dengan musyawarah dan mufakat untuk memperoleh hasil yang baik tentu saja. Tidak timbang sebelah. Mengapa demikian? Dengan musyawarah mufakat ini kita bisa tahu hal-hal baik apa yang akan kita lakukan. Seperti itu. Itu kesimpulan dari saya.